Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berada di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khotib naik mimbar, izinkanlah kami membacakan maklumat yang datangnya dari DKM Al-Haqqul Mubin. Namun sebelumnya kami menghimbau kepada para jamaah semuanya untuk kiranya mengisi saf-saf yang masih kosong agar saudara-saudara kita yang sedang dalam perjalanan bisa memasuki area masjid yang kita cintai ini. Dan kami juga menghimbau kepada para jamaah semuanya untuk men-silent atau menonaktifkan alat komunikasinya untuk menjaga kekhusyuan sholat berjamaah kita ini. Untuk informasi yang pertama, hari ini hari Jumat tanggal 19 Agustus 2024 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1446 Hijriah. Untuk pendapatan infak Jumat kemarin yang diperuntukkan untuk gelar amal pesantren Rahmatan lil Alamin itu sebesar 10.115.500. Kami ulangi, 10.115.500. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada para jemaah semuanya yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan dakwah di masjid yang kita cintai ini. Untuk informasi selanjutnya, yang bertugas sebagai khotib dan imam, alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Syarifuddin, dan muadzin Bapak Muhammad Rifki Musodik. Untuk informasi-informasi yang lainnya, insya Allah hari Senin besok akan ada kajian kitab Bidayatul Hidayah yang dipimpin oleh Habib Ahmad bin Anis Basauro. Besar harapannya para jamaah bisa menghadiri kajian hari Senin besok selesai pulang kerja. Dan untuk hari Rabunya tanggal 14 Agustus ba'da zuhur ada kajian tematik yang bertemakan kuantum ibadah oleh Ustadz Reja M. Sarip. Dan selanjutnya untuk pendaftaran tahsin kami buka kembali. Barangkali bapak-bapak ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, kami DKM Al-Haqqul Mubin siap menerima. Untuk jam pembelajarannya yaitu hari Selasa, pekan kedua, pekan ketiga, dan pekan keempat ba'da pulang kerja. Bagi bapak-bapak yang ingin mendaftarkan, kami menyiapkan form nantinya di depan gerbang masjid, dan bisa menghubungi DKM Al-Haqqul Mubin Pegangsaan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat wa amarna bi ibadatihi wa taqwahu bi imtithalil ma'murati wa ijtinabul munhiyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa syarrif wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulullah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwati wath thamarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja, puji, sujud dan sembah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, penguasa tunggal kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tidak berujung dan bertepi. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha gagah lagi kuasa, yang dengan kekuasaannya telah meninggikan langit dengan bermiliar-miliar bintang tanpa tiang, dan dengan kekuasaannya pula dihamparkan bumi dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi tanpa konstruksi.
Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang telah menyingsingkan sang mentari di ufuk timur sehingga bisa menyinari bumi persada dengan sinar ultravioletnya. Dan dengan kekuasaannya pula Allah datangkan silih berganti siang malam dengan cara yang saksama dan teliti, sehingga kita belum pernah mendapati ada siang mendahului malam dan malam mendahului siang. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang Maha Rahman Rahim, Maha Pengasih tak pernah pilih kasih, dan Maha Sayang, sayangnya tak terbilang. Oleh karenanya Allah tempat bersandar, Allah lah tempat kembali, dan Allah jualah tempat kita bersyukur atas seluruh karunia nikmat yang Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada kita. Dan kita bersyukur hari ini sejak tadi pagi kita bisa melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Dan ketika siang datang menjelang, Allah panggil, Allah undang kita untuk sama-sama melaksanakan sholat Jum'ah dengan balutan iman dan ketaatan kita kepada Allah. Lalu kita sing-singkan dan kita sisihkan seluruh aktivitas kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap, bermohon mudah-mudahan ketundukan kita dan kepatuhan kita kepada Allah untuk melaksanakan sholat Jum'ah kali ini Allah berkenan menerima dan menjadikan catatan amaliah yang kelak memperberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil qiyamah nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada qudwah dan uswah kita semua, dialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, manusia terbaik yang Allah ciptakan. Oleh karena sudah sepantas dan selayaknya lah kita untuk senantiasa membacakan salawat keharibaannya sembari terus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berharap mudah-mudahan dengan kecintaan ini kelak di yaumil qiyamah nanti Allah berkenan memberikan syafaatul uzma kepada kita semua melalui wasilah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir, Al-Fakir yang pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan dan kehormatan untuk memberikan khutbah dalam pelaksanaan salat Jumat kali ini, maka melalui mimbar yang tinggi dan terhormat ini saya menyeru, mengajak kepada diri dan kita semua, mari sama-sama kita senantiasa mengevaluasi, berupaya keras tiada henti dan cuti untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kelak ketika kita semua harus mengakhiri secara pasti peran dan pentas kita di dunia ini, Allah pesan dan wanti-wanti betul, jangan kalian mati kecuali di dalam memeguk agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali di dalam memeluk agama Allah. Demikian pesan Allah di dalam Al-Quran. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu sifat yang Allah miliki yang tercantum di dalam Al-Asma'ul Husna, Allah itu memiliki nama Al-Wakil. Para ulama atau ulama memaknai kata Al-Wakil adalah huwal mawkulu ilaihil umur al-muqabbilu bimasabihil mutawakkilin al-kafi wal hafidhu lahu. Kata ulama, mana al-wakil adalah dialah yang diserahi semua perkara, semua urusan, yang menjamin seluruh kemaslahatan bagi semua orang-orang yang menggantungkan harapan. Dialah yang maha memenuhi, dialah yang maha menjaga dari seluruh ketergantungan dari hamba-hambanya. Saudara, ada satu ungkapan yang mungkin sering kita dengar ungkapan ini. Ada orang yang bijak berkata bahwa jika tak ada dinding untuk bersandar, maka pasti ada tempat atau ada lantai tempat kita bersujud. Kita manusia di dalam menjalani kehidupan ini pasti dan akan pasti akan menemui dan mendapati kehidupan dan problematika yang kita alami. Boleh jadi berupa senang, sedih, gembira, menangis, tertawa. Boleh jadi itu dalam bentuk persoalan keluarga,
persoalan anak, persoalan kerja, teman, dan lain sebagainya. Walhasil, apapun yang ada sebagai makhluk hidup pasti dan pasti akan menemui berbagai masalah dan rintangan yang kita hadapi. Nah saudara, agama menuntun kepada kita sebagai seorang muslim, ketika kita menghadapi seluruh problematika tersebut, maka agama ini menuntun agar kita tidak boleh bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat betul kata bijak yang disampaikan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Kalau seorang hamba kemudian bersandar kepada hartanya, maka miskin dia. Kalau dia bersandar kepada popularitas yang dimiliki, maka akan hina dia. Dan siapapun yang bersandar kepada akalnya, maka dia akan sesat. Saudara, ada satu doa yang Allah ajarkan. Doa ini pendek, yang dikutip oleh dia dalam Al-Quran. Allah mengajarkan sebuah doa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah sebagai wakil dan penolong bagi kita. Nah, terkait doa ini, untuk mempertajam apa yang saya sampaikan, kita mungkin pernah sebuah kisah populer bagaimana orang yang bersandar kepada Allah akan Allah cukupkan dia. Kisah ini pernah disampaikan oleh seorang dai kita dalam sebuah ceramah beliau. Beliau menceritakan ada seorang syekh yang melakukan perjalanan di Mesir. Dia tiba di kota Kairo sekitar jam 2 pagi. Ketika saya ini jam 2 pagi sampai di kota Kairo, lalu dia mencari sebuah masjid. Masuklah dia ke sebuah masjid. Di dalam masjid dia mendapati ada seorang yang sedang khusyuk luar biasa di dalam doanya. Demikian khusyuk dan menghibahnya doa ini, sampai-sampai yang menyampaikan doa ini, syekh itu melihat orang ini menangis terseduh-seduh, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penasaran syekh ini lalu menghampiri dan mendengarkan doa, sampai-sampai ketika syekh ini mendengar doa orang ini dipanjatkan, syekh ini ikut mengaminkan, saking terpesona dan terkagumnya karena orang ini berdoa luar biasa khusyuk. Dan kemudian saking penasarannya, syekh ini berkata, apa yang membuat kamu khusyuk berdoa? Persoalan apa yang kamu sedang hadapi sampai-sampai kamu demikian menghibahnya, bermohon kepada Allah? Lalu dia berkata, ya Tuhan, saya sedang menghadapi persoalan yang luar biasa pelik. Istri saya sedang sakit keras. Dokter memvonis harus dioperasi, dan operasinya harus besok, dan seluruh pembiayaan rumah sakit harus saya bayar sebelum operasi dilakukan. 14,5 pound Mesir yang harus saya bayar. Saya tidak punya uang dan saya tidak punya jalan kecuali berpasrah kepada Allah. Seluruh yang saya harap ini tidak akan mungkin ada manusia yang bisa bantu kecuali pertolongan dari Allah. Saya menghibah dan bermohon kepada Allah. Oh, jadi itu kata Syekh yang menyebabkan kamu menghibah berdoa kepada Allah. Betul ya Syekh. Lalu saya melanjutkan, kalau memang demikian, teruskan doamu, teruskan sujudmu, bermohonlah kepada Allah, pasti Allah akan wujudkan doa-doa kamu. Dan ajib saudara, begitu masuk waktu subuh, ketika pengurus masjid melihat ada tamu dan dilihat Syekh ini, dan dia kenal kebetulan pengurus masjid, lalu pengurus masjidnya menyuruh Syekh ini untuk menjadi imam. Syekh ini berkata, tidak, sebaiknya biarkan imam rawatib di masjid ini yang mengimami, jangan saya. Kebetulan saya juga kurang istirahat. Rupanya kehadiran saya ini juga terdengar ada salah seorang kaya yang kemudian kebetulan tinggalnya tidak jauh dari masjid. Begitu mendengar Syekh ini ada di dalam masjid, buru-buru orang ini menghampiri kepada Syekh ini dan menyalaminya. Dia berkata, ya Syekh, saya sebenarnya adalah pengagum Anda. Saya ikuti betul ceramah-ceramah Anda YouTube. Dan hari ini saya alhamdulillah dipertemukan langsung dengan Syekh, dan kesempatan ini tidak akan saya gunakan secara sia-sia. Saya ingin minta tolong bantuan ya Syekh. Saya ini sudah menghitung zakat saya. Saya ingin berikan zakat saya, total zakat saya 14,5, persis seperti yang dibutuhkan orang yang berdoa tadi. Syekh ini menangis.
Lalu sambil menangis beliau mencari-cari kemana orang yang tadi sejak dari dini hari berdoa mohon kepada Allah dan ditemukan, lalu dipanggil orang ini, kemari Tuhan, coba kau ceritakan persoalanmu kepada orang ini. Lalu dia cerita, dan setelah diceritakan, si orang kaya ini justru kemudian dia menangis, ya Syekh, ini luar biasa, tidak akan mungkin ini sebuah kebetulan kecuali memang Allah sudah gariskan dan Allah tentukan. Saya sudah hitung zakat saya, jumlahnya sudah saya kalkulasi, uangnya sudah saya simpan 1 minggu ini. Istri saya memerintahkan segera keluarkan uang itu, bagikan kepada orang-orang, tapi saya bersikeras saya tidak akan bagikan zakat saya kepada orang banyak, tapi saya akan bagikan kepada 1 orang yang dengan uang ini orang itu keluar dari masalah, dan dengan amal ini saya terhindar dari sengatan api neraka kelak. Dan ternyata total zakatnya sama dengan jumlah uang yang dibutuhkan. Saudara, orang ini berdoa, orang ini punya masalah, orang kaya ini punya zakat, jumlahnya sama, bukan sebuah kebetulan. Seluruh aktivitas, seluruh kegiatan yang ada di permukaan bumi sudah Allah gariskan. Maka pesan moralnya buat kita, apapun yang hari ini persoalan yang kita hadapi, tidak pantas dan tidak layak seorang hamba Allah kemudian bergantung selain bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah saudara, percayalah saudara, kalau kita gantungkan dan kita harapkan seluruh persoalan yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan, Allah keluarkan seluruh persoalan yang kita hadapi. Dan yakinlah, bagian dari itu merupakan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersandar kepada Allah, apapun persoalan yang kita hadapi, Allah berikan kemudahan dan Allah cukupkan kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani minal qur'ani wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala aidan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Izin untuk mengkonklusi dan menarik benang merah apa yang saya sampaikan. Saya ingin sampaikan, Allah menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah menyampaikan ini langsung, Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku jika mereka bertanya tentang aku, katakan fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan jawab seluruh permintaan hamba-hambaku. Saudara, Allah yang jamin dan Allah yang sampaikan bahwa Allah ini dekat dengan kita sepanjang kita mau mendekat kepada Allah. Dan Allah jamin semua permintaan, semua apa yang kita hajatkan kepada Allah, Allah akan kabul. Maka nas ini menjadi patokan dan pegangan kepada kita. Bersandarlah kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan yakin Allah pasti akan kabulkan doa-doa kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin, ja'alna min ibadikal muti'in, wa ja'alna min ibadikas syakirin,
waj'alna min ibadikas sabirin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal mukhlasin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum was'alu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.